Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini Kamis 18 Maret 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Injil Matius 3 ayat 8. Demikian dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam bahasa Batak dikatakan, parbuehun hamuma natama pabua naumuba rohamuna. Saudara-saudari, bertobat dalam bahasa Ibrani disebut shub, dan metanoia dalam bahasa Yunani yang artinya berubah, putar balik atau kembali ke jalan yang benar. Pertobatan itu bukan semata-mata pengakuan dari mulut atau pengakuan hanya di dalam pikiran, tetapi pertobatan itu adalah perubahan total dari pikiran hingga mempengaruhi tindakannya setiap hari. Pertobatan itu ada yang tidak kelihatan, yaitu yang disebut dengan pertobatan hati, yaitu adanya niat yang mau kembali ke jalan Tuhan. Tentunya itu tidak kelihatan. Dan pertobatan yang kelihatan itu adalah suatu tindakan yang tampak melalui perbuatan. Itulah yang disebut dengan buah. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan kepada orang-orang yang datang kepadanya untuk dibaptis, agar mereka jangan hanya sekedar mau ikut Yesus dan berhenti di situ saja. Mereka harus melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu menghasilkan buah-buah kehidupan sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Sebab jika hidup tidak berbuah, maka dikatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu dikatakan dalam ayat 10. Sebab bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21. Maka saudara-saudari, melakukan kehendak Bapa itu artinya berbuah. Melakukan kehendak Bapa atau kehendak Allah itu artinya berbuah. Bagaimana cara agar bisa berbuah? Dikatakan dengan tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya. Artinya hidup berdasarkan ajaran Tuhan. Apa saja buah-buah yang harus dihasilkan? Yaitu hidup yang berguna bagi orang lain dan lingkungan, yaitu menjadi berkat kepada orang lain. Kemudian rela berkorban demi kemuliaan Tuhan. Entah itu kita akan merelakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi mungkin untuk sesuatu hal yang memuliakan Tuhan. Kemudian memancarkan karakter yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, dalam kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagaimana dikatakan dalam buah-buah roh Galatia 5 ayat 22. Mengapa buah pertobatan itu diperlukan? Tentu hal itu penting. Yang pertama, untuk meneguhkan diri kita sendiri sehingga kita selalu dibaharui. Dan yang kedua, buah pertobatan yang kita hasilkan akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Dengan demikian, kita menjadi sarana untuk membuka hati orang lain untuk datang kepada pertobatan yang sama. Jadi, Anda dan saya yang telah bertobat, mari teruskanlah menghasilkan buah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang telah membaharui hidup kami setelah kami mengenal Engkau ya Allah, dan Engkau menebus kami sehingga kami beroleh kehidupan yang baru. Maka dengan iman yang benar itu pula lah yang menggerakkan hati dan pikiran kami untuk melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dan itulah buah yang manis yang boleh dirasakan, dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami dan dunia ini. Dan biarlah kami benar-benar membuktikan pertobatan kami
adalah melalui hal-hal yang nyata. Ya Tuhan Allah, tolonglah seluruh jemaat-Mu dalam melanjutkan aktivitas hari ini, biarlah di dalam sukacita dan selalu termotivasi untuk melakukan yang baik, sebab kami tahu bahwa itu semua adalah bagian dari rancangan Tuhan bagi kami melalui aktivitas dan pekerjaan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati.